time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pertiwali dengan NPM 030525110004. Baik, langsung saja saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembuatan Ikan Asar. 1. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk memberikan kemampuan, kesempatan, dan kemandirian kepada masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki. Menurut Sumayadi tahun 2010, pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya dalam hidup mereka. Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan. Prinsip utamanya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 2. Prinsip dan tujuan. Pemberdayaan memiliki beberapa prinsip penting, yaitu 1. Partisipasi. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap kegiatan. 2. Kemandirian. Tujuan akhir pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan luar. 3. Kesetaraan. Setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. 4. Berbasis potensi lokal. Mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, serta mendorong masyarakat agar berdaya dalam menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya, 3. Gambaran umum ikan asar. Ikan asar adalah olahan ikan yang diawetkan dengan cara diasap menggunakan bahan bakar alami seperti sabut kelapa atau kayu bakar. Proses pengasapan ini memberikan aroma khas dan memperpanjang daya tahan ikan tanpa menggunakan bahan pengawet. Biasanya bahan utama ikan asar adalah ikan cakalang, tongkol, tuna, atau layang. Ikan ini tidak hanya menjadi makanan sehari-hari masyarakat Maluku, tetapi juga komoditas ekonomi yang dijual hingga ke kota besar seperti Ambon, Makassar, bahkan Jakarta. Yang keempat, sejarah dan nilai budaya ikan asar di Maluku. Tradisi pembuatan ikan asar telah ada sejak ratusan tahun lalu. Awalnya, cara pengasapan dilakukan agar ikan bisa bertahan lama saat dibawa berlayar oleh para nelayan. Seiring waktu, ikan asar menjadi simbol kuliner khas Maluku dan bagian dari identitas masyarakat pesisir. 5. Proses tradisional pembuatan ikan asar. Langkah-langkah pembuatan ikan asar tradisional meliputi, yaitu 1. Pemilihan bahan baku. Ikan segar yang baru ditangkap digunakan agar hasil berkualitas tinggi. 2. Pembersihan. Ikan dibelah dari bagian perut, isi perut dibuang, dan dicuci hingga bersih. 3. Perendaman dengan garam. Garam digunakan untuk menambah cita rasa sekaligus mengawetkan. 4. Pengasapan. Ikan digantung di atas bara api dari kayu atau sabut kelapa selama 3-6 jam hingga warnanya kecoklatan. 5. Pendinginan dan pengemasan. Setelah kering, ikan didinginkan dan dikemas menggunakan daun pisang atau plastik. Proses ini masih dilakukan secara manual, dan setiap keluarga memiliki resep serta teknik pengasapan sendiri yang menjadi ciri khas. 6. Inovasi dan pengembangan teknologi pengasapan.
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, kini beberapa kelompok masyarakat mulai menggunakan alat pengasapan modern atau smoking machine. Keuntungan teknologi ini antara lain yaitu: 1. Waktu pengasapan lebih singkat. 2. Asap lebih merata dan higienis. 3. Hasil ikan lebih kering dan tahan lama. 7. Pemberdayaan masyarakat melalui produksi ikan asar. Kegiatan pembuatan ikan asar menjadi bagian penting dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan ini. Perempuan pesisir dapat berperan aktif sebagai pelaku usaha rumah tangga. Pemuda lokal dapat belajar manajemen usaha dan pemasaran digital. Kelompok nelayan memperoleh nilai tambah dari hasil tangkapan yang sebelumnya hanya dijual mentah. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut LSM sering memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan pengemasan produk agar masyarakat mampu bersaing di pasar modern. Lanjut ke 8. Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak ekonomi, ada beberapa dampak ekonomi yaitu: 1. Meningkatkan pendapatan keluarga pesisir. 2. Mendorong tumbuhnya UMKM berbasis perikanan. 3. Menambah perputaran ekonomi di tingkat lokal. Baik, selanjutnya dampak sosial. Ada beberapa yaitu: pertama, meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Kedua, memperkuat solidaritas masyarakat pesisir. 3. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Ada beberapa dampak lingkungan yaitu: 1. Pemanfaatan hasil laut menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. 2. Penggunaan bahan alami atau sabut kelapa, kayu bakar, lebih ramah lingkungan dibanding bahan kimia. Lanjut ke 9. Kendala dan tantangan. Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat yaitu: pertama, keterbatasan alat produksi dan teknologi. 2. Modal usaha yang kecil. 3. Kurangnya pengetahuan pemasaran dan pengemasan modern. 4. Fluktuasi harga ikan laut. 5. Minimnya dukungan promosi dari pemerintah. Lanjut ke 10. Strategi pengembangan dan solusi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat dilakukan: pelatihan rutin tentang inovasi produk dan digital marketing, kerjasama kooperasi nelayan untuk mengakses modal dan bahan baku, branding dan sertifikasi halal agar produk dipercaya pasar luas, pengembangan pariwisata kuliner berbasis ikan asar di Maluku, dukungan dari Dinas Perikanan dan UMKM untuk pemasaran nasional. Baik, yang terakhir kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan ikan asar adalah bentuk nyata dari pembangunan berbasis potensi lokal. Kegiatan ini menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknologi, masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan sekaligus melestarikan tradisi leluhur. Ikan asar bukan hanya produk kuliner khas Maluku, tetapi juga simbol ketahanan, kreativitas, dan semangat kemandirian masyarakat pesisir Indonesia. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.